Oke, ketemu sama aku Ricky. Kita akan ngebahas tentang Manchester City. Manchester City tahun 2020-2021 sangat-sangat mantap ya di eranya Pep Guardiola ini. Kita akan ngebahas musim ini aja ya. Manchester City musim 2020-2021 itu satu, gelar Carabao Cup yang berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur. Dua, mereka sampai di semifinal FA Cup meskipun ya hanya sampai semifinal, kalah oleh Chelsea tipis 1-0. Tapi untuk seorang Manchester City ini sangat-sangat luar biasa ya. Udah meraih gelar Carabao Cup, terus Premier League musim sekarang udah dimenangkan. Terus yang paling ditunggu sama Citizen itu Manchester City itu sampai ke Grand Final Liga Champions musim 2020-2021 di mana mereka mengalahkan PSG yang diasuh sama Coach Pochettino, yang dimana pemainnya itu pemain bintang semua, ada Mbappe, ada Di Maria, ada Neymar, tapi kandas sama Pep Guardiola dan kawan-kawan. Untuk musim ini pasti semakin greget City, apalagi ini gelar-gelar yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Untuk pertama kalinya Manchester City masuk ke Grand Final Liga Champions. Kalau nggak sekarang mungkin kapan lagi, atau bukan artiannya City nggak akan mungkin bisa ke Grand Final musim depan, tapi kesempatan kalau ada dari sekarang kenapa enggak. Soalnya Pep Guardiola dan kawan-kawan ini sangat-sangat solid. Kita lihat formasi susunan Pep Guardiola. Goalkeeper mereka punya Ederson. Jangan ditanya kualitas Ederson kayak gimana. Penjaga gawang ini sangat-sangat punya mental dan berani mengambil keputusannya itu sebagai goalkeeper itu selalu tepat ya. Dan kita lihat ke defense-nya ya. 4 pemain City ini yang biasa jadi starter ini sangat-sangat keren. Ada Diaz di center back dan Laporte center back. Di back kanan ada Joao Cancelo atau Walker. Back kiri ada Mendy atau diisi dengan Zinchenko. Dan satu gelandang bertahannya itu Fernandinho sangat kuat, dimana dia mampu meredam serangan lawan itu. Kalau menanyain tentang kualitas pemain Brazil mah nggak ada matinya ya. Mungkin Fernandinho Brazil, namanya juga Fernandinho, udah tentu ya Brazil dan sangat keren. Dan paling ditakuti mungkin ya dari semua tim yang akan berhadapan dengan Manchester City ini, mereka itu punya playmaker yang sangat, namanya itu mungkin begitu mendengarnya itu lawan, aduh gimana gitu. Siapa lagi kalau bukan Kevin De Bruyne. Pemain asal Belgia ini sangat-sangat kreatif, sangat-sangat bagus skillnya. Apalagi yang paling ditakutinya dengan shoot powernya, shoot akurasinya. Aduh, sampai-sampai penjaga gawang dan pemain bertahan juga pada kalah mental duluan kalau dibilang gitu mah ya. Dan
berdampingan dengan Gundogan. Gundogan ini mungkin di bawah Kevin De Bruyne ya, tapi kalau dari segi kualitas pemain City ini, starter satu sama starter yang lainnya itu nggak jauh berbeda. Jadi untuk kualitas pemain tengah ini, ada Kevin De Bruyne sama Gundogan itu sangat-sangat mewah lah. Apalagi ada cadangannya itu ada Ferran Torres, ada satu lagi Phil Foden, ya bisa main di area yang sama. Terus kalau nggak ada Fernandinho, ada Rodrigo yang bagus juga, meskipun belum sebagus Fernandinho. Dan ini di lini serang Manchester City, aduh, kalau bisa dibilang mah mengerikan. Ratingnya pun juga kalau Anda suka main PlayStation ya, ratingnya itu pemain City yang pemain depan 1 Aguero, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling. Itu sangat menakutkan ya. Kita bahas tentang Sterling. Sterling main di sayap kiri, dan dia itu senengnya itu lari dan bikin back, mungkin sayap back kanan ya, karena dia di kiri pasti lawannya sayap back kanan, itu bikin sayap back kanan lawan itu greget, pengennya tuh sliding. Gak tahu kenapa ini orang ini, mungkin posturnya mendukung ya, mungkin dia agak kecil ya untuk ukuran pemain Eropa, makanya larinya kenceng, skillnya bagus, driblingnya bagus, passingnya bagus, dan shoot akurasinya, shoot powernya keren banget. Pokoknya mah jangan diragukan untuk Raheem Sterling. Terus untuk striker tengahnya ini, kadang sih Pep Guardiola nggak masang striker murni ya, mungkin memainkan false nine atau striker bohongan kalau kata orang Indonesia, striker bohongan. Ini memakainya Aguero ini nggak terlalu fokus untuk jadi striker tunggal ya, mungkin dia agak ke bawah hanya sebagai pancingan back untuk menjaga dia, marking dia. Padahal permainan inti serangan itu ada di wing kanan atau wing kiri. Kita ke wing kanan, kita mempunyai Riyad Mahrez atau Bernardo Silva. Siapa yang nggak tahu Bernardo Silva ini, pemain asal Brazil ini sangat-sangat keren. Mungkin di era yang sekarang lagi ininya, Riyad Mahrez juga nggak kalah keren. Dia itu kayak Raheem Sterling. Dia mungil, dia cepat, dan shooting akurasinya itu, passing akurasinya keren banget. Apalagi dia kalau udah menyisir dari kanan menemui kotak penalti, kayak capping dribbling sambil shooting itu menciptakan tendangan yang fantastis lah. Untuk seorang goalkeeper itu sulit untuk ditangkap ya. Dan kembali lagi, mereka satu yang belum mereka punya dari skuad Manchester City asuhan Guardiola ini adalah mental. Mungkin dari segi kualitas jangan ditanyakan ya, pelatihnya udah top, Pep Guardiola. Pemainnya udah top juga, ada pemain kelas dunia, hampir rata-rata mereka main di negaranya masing-masing. Yang mungkin yang satu dibutuhkan hanyalah mental. Kita tahu banyak pemain kelas dunia di sana, tapi yang kurang itu hanya satu, mental. Mungkin tugas Pep Guardiola bukan hanya untuk meracik strategi para pemain untuk gimana bertahan,
gimana cara menyerang yang agresif. Satu lagi, mental. Kalau mereka ketemu di grand final ini, tanamkan sama Pep Guardiola mental juara yang akan membawa kalian menang, bukan skill individu. Mungkin skill individu akan membantu, tapi mental lagi, kembali lagi ke mental. Skill, teknik ya itu sama kerja sama tim, kalau tidak dibarengi mental semuanya akan sia-sia dan permainan pun akan hambar. Oke, kita lihat ke video selanjutnya, gimana Manchester City mampukah menjuarai ajang piala bergengsi sedunia se-Eropa ini, yaitu Liga Champions musim 2020-2021. Mampukah mereka mencapai titik maksimal, yaitu menjadi juara?